Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Makfira dengan NIM 240705134. Di sini saya ingin mempresentasikan pembahasan yang ada pada bab 8 dan bab 9. Hmm, Bab 8 tentang keamanan perangkat bergerak dan bab 9 tentang keamanan perangkat IoT. Nah, topik utama yang akan dibahas meliputi metode koneksi, NDM, kebijakan penggunaan perangkat, arsitektur IoT, dan ancaman keamanan. Nah, metode koneksi eh, membahas 6 metode koneksi utama pada perangkat mobile. NFC bekerja jarak dekat untuk membayar digital. Wi-Fi rentan terhadap Evil Twin Attack. Solusinya pakai WPA3. Bluetooth bisa dieksploitasi lewat bluejacking atau blue snarfing. Eh, Nah, jaringan seluler 3G, 4G, dan 5G terenkripsi, tapi tetap bisa diserang via IMSI chatter. GPS bisa di spoof atau di jam. USB rentan terhadap bad USB dan juice jacking di port public. Eh, Selanjutnya, metode koneksi lainnya ada 6 metode koneksi tambahan seperti satelit yang digunakan di area terpencil dan militer. Infrared aman karena tidak menembus dinding tapi jangkauannya sangat pendek. NT protokol sangat hemat daya, ideal untuk wearable Garmin. RFID dipakai untuk e-toll dan kartu akses. P2P menghubungkan dua perangkat langsung tanpa internet. P2MP adalah dasar hotspot dan smart city. Selanjutnya membahas Mobile Device Management. Nah, MDM adalah sistem terpusat untuk mengelola dan mengamankan semua perangkat mobile dalam organisasi komponen. Intinya MAM, manajemen aplikasi, MCM, manajemen file dokumen, remote wipe, remote wipe, hapus data jejak jauh, jarak jauh atau geofencing. Ini batas akses berdasarkan lokasi. Dan containerization ini pisahkan data kerja dan pribadi. Didukung fitur autentikasi seperti screen lock, biometrik, context aware, authentication, dan enkripsi penuh. Selanjutnya kebijakan. Ada BOD, COPE, eh, COBO, dan COD. 4 model kebijakan ini penggunaan perangkat di perusahaan. Seperti BOD ini karyawan pakai HP sendiri misalnya, hemat biaya tapi berisiko tinggi. Sedangkan COPE perusahaan beli, boleh dipakai pribadi terbatas. Em, ini memberikan keseimbangan kontrol dan kenyamanan. Sedangkan COBO ini perangkat perusahaan hanya untuk kerja paling aman. Ini paling aman, cocok untuk RS atau militer. Sedangkan COD ini karyawan pilih dari daftar resmi, menggabungkan standar keamanan dan preferensi pengguna. Nah, di sini membahas resiko dan best practice praktis keamanan mobile. Nah, risiko utama meliputi serangan eh, ini, serangan MIT, M dan WiFi publik seperti bluejacking, kehilangan perangkat, malware dari aplikasi tidak resmi, dan jailbreaking. Best
Praktisnya selalu selalu gunakan VPN di jaringan publik, aktifkan enkripsi penuh, terapkan MFA, matikan Bluetooth atau WiFi saat tidak dipakai, daftarkan perangkat ke MDM, dan lakukan pelatihan keamanan secara rutin. Nah, di sini kita membahas intro IoT. Nah, IoT ini Internet of Things adalah jaringan perangkat yang bisa mendeteksi, mengumpulkan, dan mengirim data melalui sensor dan konektivitas jaringan IoT sudah menembus hampir semua sektor, rumah pintar, kesehatan, industri, pertanian, kota pintar, hingga retail. Diperkirakan 75 miliar perangkat IoT terhubung pada 2025 dan setiap perangkat yang terhubung memperluas attack surface organisasi. Di bab di sini membahas eh, arsitektur IoT dan model komunikasi. Nah, di sini arsitektur IoT terdiri dari 4 lapisan device. Em, 4 lapisan device, device layer, em, communication layer, cloud platform layer, process layer. Sedangkan model komunikasi IoT ada device to cloud, device to gateway, cloud to cloud. Nah, di sini tantangan dan ancaman keamanan. Tantangannya, tantangan unik IoT seperti perangkat punya sumber daya terbatas, beragam vendor atau protokol, siklus hidup panjang hingga 20 tahun, susah diupdate dan sering dibiarkan pakai default kredensial. Kasusnya Kasus nyatanya Mirai Botnet 2016 membuktikan 300 ribu lebih perangkat IoT berhasil dibajak hanya karena default kredensial tidak diganti. Lalu dipakai untuk menyerang DNS hingga Twitter dan Netflix lumpuh. OWASP IoT Top 10 merangkum 10 kerentanan paling kritis yang perlu diwaspadai. Nah, pada slide ini membahas prinsip keamanan IoT berlapis. Nah, keamanan IoT harus diterapkan di setiap lapisan. Di device layer, secure boot, identitas unik. Eh, di communication layer, mutual authentication dan segmentasi jaringan, VLAN terpisah. Di cloud layer, enkripsi data at risk, API aman dengan OAuth 2.0 dan monitoring aktif di application layer TLS, MFA untuk akses dashboard dan audit log. Nah, kesimpulannya, em, menerapkan pentingnya memahami risiko tiap metode koneksi dan memilih kebijakan MDM yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Menegaskan bahwa IoT memperluas attack surface secara masif sehingga keamanan berlapis di setiap layer adalah wajib. Prinsip kunci keduanya sama, security by design, bukan tambalan belakang. Nah, autentikasi kuat, monitoring aktif, dan patch rutin adalah fondasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.